Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Dwi Noviana Sari, NIM 202583207042. Saya akan menjelaskan program yang sudah saya buat, yaitu alur penugasan dan pemeriksaan PR. Di sini ada 3 struktur data. Yang pertama stack, yang kedua array, dan yang ketiga ada queue. Codingan ini dibuat agar kita biasa tahu proses pengumpulan, pemeriksaan PR, dan konsultasi siswa. Ini pertama kali codingan ini dibuat, yaitu dimulai dari package 8 di bagian atas sendiri ya, itu dan di sini kita mengimport 3 kelas, yaitu yang pertama Java Util Stack untuk memodelkan tumpukan buku. Jadi ini untuk membuat model ya tumpukan buku. Selanjutnya ada Java Util Queue sebagai antrian. Terus yang selanjutnya ada Java Util Array DQ. Ini yang ketiga, ini benar-benar sangat-sangat digunakan pada program ini untuk bisa mengatur siapa siswa yang masuk konsultasi dulu dan siapa yang dilayani oleh guru terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk ke dalam public class, antrian PR, dan main method. Ini untuk menginisialisasikan program utama ya nanti ini di antrian ini, di public class ini. Terus selanjutnya kan ada object text bernama tugas teks. Ini untuk menampung dan bertipe. Ini untuk menampung data yang tipenya string-string, ini nanti akan dimasukkan ke tugas teks ini ya. Selanjutnya kita sediakan tempat untuk menyimpan maksimal 10 siswa, nilai siswa. Ini yang digunakan untuk menyimpan hasil nilai PR secara berurutan ya. Kenapa kok 10? Ya ini maksimalnya 10. Kalau misal 11, 12, 13 boleh nggak? Nggak boleh, karena ini udah maksimalnya 10. Kalau misalnya 6, 7, 8 itu masih boleh-boleh aja, karena kan nggak melebihi. Terus selanjutnya ada variabel indeks nilai yang dimulai dari angka 0. Ini nanti akan berkelanjutan ya, 0, 1, 2. Nah, variabel ini fungsinya apa sih? Ini berfungsi sebagai petunjuk indeks array ya. Selanjutnya ada objek queue bernama antrian konsultasi yang diimplementasikan menggunakan array queue. Kan sudah ini sudah. Selanjutnya kita selanjutnya kita buat codingan, yaitu untuk mengumpulkan PR. Ini mengumpulkan PR ya. Jadi pertama kali yang dijelaskan pada program ini nanti adalah pengumpulan PR. Di sini kita mensimulasikan siswa yang mengumpulkan buku ke meja guru ya. Jadi ini menggunakan fungsi tugas tag push untuk memasukkan data secara berurutan. Jadi ini nanti akan berurutan ya data-datanya. Pertama kali ya di sini kan udah ada pertama kali, yaitu buku Cici, lalu buku Putri, dan yang terakhir buku Bapak Ibrahim. Karena menggunakan struktur data stacks, maka buku yang dikumpulkan terakhir itu buku yang dikumpulkan paling akhir, yaitu buku Bapak Ibrahim, otomatis akan berada di posisi paling atas tumpukannya. Jadi dibalik ya, yang tadi di bawah malah di atas, yang tadi di atas malah ke bawah. Ini dibalik. Terus selanjutnya ini program nanti akan mencetak kondisi tumpukan buku ini, nanti akan dicetak ya. Terus selanjutnya ada pemeriksaan PR, yaitu guru akan memeriksa PR siswa ini menggunakan perulangan build tugas tag is empathy, yang berarti ini untuk mengambil buku secara satu persatu dari tumpukan tadi ya. Ini buku ini akan diambil satu persatu sebelum bukunya kosong. Jadi kalau nggak habis bakal diambil terus ya sampai habis. Terus kita gunakan tugas tag pops, nanti akan menghasilkan yaitu buku Bapak Ibrahim yang akan berada di paling atas atau yang pertama kali. Terus setelah itu ada buku Mbak Putri, dan yang paling terakhir ada buku Cici. Di dalam perulang ini terdapat percabangan if else untuk menentukan nilai berdasarkan nama-nama buku. Kan di sini udah ada toh nilainya berapa, dan ini bukunya siapa, kan sudah ada. Nah nanti ini kalau kita ingin tahu, kita menggunakan percabangan if else ya.
Seperti di sini, yang pertama yaitu buku Cici yang mendapat nilai 95. Setelah itu buku Putri yang mendapat nilai 85. Setelah itu buku Bapak Ibrahim mendapat nilai 75. Nilai tersebut nanti akan dimasukkan ke dalam array nilai PR pada posisi indeks nilai. Jadi nanti akan dimasukkan ya. Setiap satu buku selesai diperiksa nanti akan dimasukkan ke ini nilai PR, indeks nilai ini. Terus variabel indeks akan bertambah secara satu persatu mengikuti yang sudah dikoreksi tadi ya. Kalau udah dikoreksi begini akan menambah. Nanti kalau nggak dikoreksi ya nggak nambah-nambah gitu loh. Jadi kita harus koreksi ya. Setelah itu kita masuk ke proses selanjutnya yaitu konsultasi siswa kepada guru. Nah, di sini kita masuk ke sini ya, konsultasi siswa kepada guru. Di sini kita menerapkan konsep queue atau antrian. Jadi ini harus mengantri ya, nggak boleh langsung desa-desa atau siapa yang nggak boleh. Ini harus mengantri. Jadi ini apa itu harus mengantri. Jadi siapa yang datang pertama maka dia akan yang dilayani pertama kali. Terus ini menggunakan fungsi antrian konsultasi ADD. Data nanti dimasukkan secara berurutan. Kan udah ada di sini urutannya dari Bapak Ibrahim, Ibu Putri, lalu Mbak Cici. Terus untuk mensimulasikan pelayanan guru nanti kita perlu menggunakan perulangan while dan fungsi. Nanti antrian konsultasi poll. Nah, ini kan akan mengambil dan menghapus elemen yang berada di urutan paling depan sesuai prinsip tadi. Proses akan mencetak bahwa guru akan melayani. Jadi kan yang tadi yang datang dulu Bapak Ibrahim, maka ya yang dilayani ya akan Bapak Ibrahim terlebih dahulu, kemudian Mbak Putri dan terakhir Mbak Cici. Antrian ini akan berjalan terus menerus dan dengan adil dan urut. Nah, kan ini udah selesai ya, jadi ini udah selesai. Terus kita tutup menggunakan sistem outprint ini untuk kita kasih kata-kata kalau atau kita kasih selesai itu tulisan selesai. Jadi bahwa kita kasih tahu kalau codingan ini tuh udah selesai. Selanjutnya kalau kita sudah udah ini semua, kita udah buat semua, kalau kita ingin melihat codingan ini kita pencet run atau segitiga atas ini, nanti kita akan muncul hasilnya. Kita coba lihat ya hasilnya. Nah, di sini kan sudah mulai semuanya, udah ada mulai ini program-programnya udah ada, terus siapa saja yang mengumpulkan, terus siapa saja yang ingin membenahi kan udah ada di sini ya kan. Terus siapa saja kan ini udah ada, siapa yang ingin pemeriksa tadi udah diperiksa PR-nya sama guru. Terus ada konsultasi ini udah ada, terus kita juga tahu urutannya tadi apa aja. Nah, di sini kan udah selesai. Dan yang paling bawah ini ada tulisan selesai. Nah, ini kan tadi kita bikin sistem outprint tadi ya. Nah, ini sudah selesai. Terima kasih, ini penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata atau salah bahasa, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.